Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memberikan nikmat zahir maupun batin kepada kita semua. Ketemu lagi dengan Jakarta Torik 165. Pada kesempatan ini di bulan Ramadan yang sangat suci, yang penuh berkah, yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus bahagia, kita harus senang dengan adanya bulan Ramadan, bulan puasa. Untuk mengambil berkah, kita akan bacakan ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jakarta Torik 165 dan seluruh kaum muslimin muslimat di dunia ini, kita akan mengupas rahasia di dalam perintah puasa tersebut. Kita akan mengupas ayat Quran, kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu itu kalau terjemahkan wahai orang beriman. Kalau dalam ilmu balaghah itu nida, yaitu nida. Nida itu panggilan. Jadi nidaul qarib, nidaul ba'id, nidaul mahabbah. Nida asalnya dari nada nada yunadi nida. Nida itu panggilan. Jadi iya di dalam bahasa Arab ya itu panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu, di situ adalah panggilan Allah langsung kepada orang-orang yang beriman dengan nidaul mahabbah. Jadi nida secara panggil secara ba'id jauh, nidaul qarib ada nidaul mahabbah. Ini adalah panggilan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan nidaul mahabbah, panggilan rasa cinta timbul dari Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman tentunya. Amanu itu fi'il mudhari. Amana yu'minu. Iman. Di amanu itu orangnya. Nah, iman itu adalah setetes cahayanya yang ada di kolbunya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan rasa cinta nidaul mahabbah buat orang-orang yang beriman? Untuk apa? Kenapa hanya orang yang dipanggil, adanya orang beriman? Kenapa tidak ayuhannas, wahai manusia? Tapi di situ yang dipanggil adalah orang beriman. Setelah ada panggilan mahabbah, panggilan rasa cinta datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena orang itu sudah beriman, sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Secara konsekuensi logisnya berarti orang tadi sudah beriman, bukan hanya di mulut saja, tapi di hati pun. Dia mengakui akan adanya Allah dan mengakui akan adanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tentu harus diwujudkan dengan tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut tauhid atau yang disebut rukun iman. Tauhid, amanu itu menunjukkan tauhid, pelajaran tauhid, mengesahkan Allah. Artinya apa? Berkonsekuensi logis. Ketika dia yakin dengan Allah, percaya kepada Allah, apapun yang diperintahkan, orang beriman harus tunduk dan patuh. Tidak ada lagi bertanya kenapa. Setelah mereka memiliki keyakinan, keimanan bahwa Allah adalah Tuhannya, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, barulah di situ Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, ayat perintah puasa tersebut, kutiba alaikumusiyam. Kutiba, kata-kata kutiba itu bimana wajaba, lazima, artinya wajib. Di situ menggunakan fi'il madhi, tapi di situ perintah. Kalimat menggunakan fi'il madhi tapi perintah. Kutiba alaikumusiyam.
Alaikum atas kamu, wajib atas kamu apa? Asyam. Asyam di situ adalah kalau dalam ilmu nahu fi'il fa'il, naibul fa'il. Kutiba alaikumusiyam. Siamnya adalah naibul fa'il. Diwajibkan atas kamu asyam, berpuasa. Kata-kata siam itu asal muasal kalau bicara dari segi ilmu shorof, soma yasumu siaman. Ada siaman, ada sauman. Itu masdar. Jadi siam, saum sama artinya. Artinya apa? Imsak, menahan. Itu dari segi bahasa. Jadi yang diwajibkan adalah siam. Siam itu ibadah yang dimana menahan lapar, menahan dahaga, menahan tidak hubungan seks di siang hari sampai terbenam matahari. Baru di situ halal. Jadi siam itu adalah ibadah. Suatu bentuk ibadah, dan ibadah ini diwajibkan hanya orang beriman dan orang-orang terdahulu ternyata. Jadi Yahudi dapat kewajiban ini. Nasrani pun sama, mereka berpuasa. Makanya ada kata-kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Siapa? Yahudi, Nasrani, mereka puasa. Cuma mereka itu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban puasa, mereka banyak alasan. Seperti kaum Yahudi diwajibkan puasa, mereka menentang. Kenapa? Rajanya sakit katanya. Karena rajanya sakit, perintah Allah itu dia tentang. Harusnya puasa sebulan penuh, karena orang Yahudi ini nentang Allah, maka dia bilang di bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan, dia nggak puasa. Nanti katanya ditambah jadi 40 hari. Nah, rajanya itu sakit. Sebagaimana dalam tafsir Ar-Razi dijelaskan riwayat itu. Jadi ketika kaum Yahudi mendapatkan wajib puasa di bulan Ramadan, mereka tolak. Kenapa? Karena ada sakit rajanya, pimpinannya. Maka karena sakit ditunda puasanya, ditambah harinya jadi 40 hari. Begitupun orang Nasrani, ketika ada kewajiban puasa, mereka pun menentang. Alasannya apa? Ya rajanya yang berkuasa. Nah, itu cerita masa lalu yang kata-kata kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kita diwajib. Mereka ada puasanya. Nah, puasa mereka, puasa kita beda. Makanya puasa, ibadah puasa umat Nabi Muhammad itu, makanya puasa itu harus diiringi dengan niat. Niatnya harus dimalamkan. Mabit. Nawaitu sama godin anadaya parusari Ramadana adisanati lillahi ta'ala. Makanya umat Nabi Muhammad itu niatnya harus di malam hari. Ada niat. Kalau puasa tidak ada niat, itu nanti jadi meditasi. Maka puasa ini ibadah yang dimana hubungannya dengan Allah, rohani kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata-kata siam ini mengandung syariat. Jadi tadi tauhid itu keimanan, kutiba alaikumusiyam itu syariat. Syariat itu suatu hukum. Hukum taklif, hukum beban yang datang dari Allah, yang dibebankan kepada mereka yang sudah yakin adanya Allah, beriman kepada Allah, bukan hanya di mulut, tapi mereka iman di mulutnya, bil kaul, bil tasdik, bil qalbi, kemudian bil arkan, dengan aplikasi diwujudkan dengan perintah itu, yaitu dengan puasa Ramadan sebulan penuh. Nah, kata-kata siam ini itu mengandung di situ adalah syariat. Syariat. Jadi puasa ini syariat. Syariat itu hukum-hukum Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada umatnya. Kemudian ada kata-kata la'alakum tatakun. La'ala itu litaraji. Kalau dalam ilmu nahwu la'ala alat litaraji. Jadi la'ala dalam tafsir bahwa ini la'ala litahqiq, untuk menyatakan. La'ala itu bisa diartikan pasti. Jadi la'ala di situ ada rahasia. La'alakum tatakun, pasti kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tatakun itu jadi kata-kata orang yang menjaga. Orangnya itu takiyun. Takiyun itu kelakuannya. Orang itu muttaqin. Tatakun itu fi'lul mudhari, makanya la'alakum tatakun, senantiasa selalu kamu akan menjadi orang bertakwa.
Nah, di situ mengandung bahwa di situ adalah pelajaran ihsan. Jadi ada tauhid, ada iman, ada syariat, ada ihsan. Atau bahasa kata syariat, tarekat, hakikat. Jadi hakikatnya orang berpuasa itu untuk menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sebagaimana dalam tafsir Sawi, Surah Jalalain, takwa orang awam, takwa orang khusus, ada takwa khusus khusus. Nah, orang yang takwa kita tergantung termasuk tingkatan yang mana. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan Jakator 165 tentang rahasia dalam ayat surah Al-Baqarah tersebut memberikan manfaat dan bisa menjadi gugahan, inspirasi kita untuk selalu tetap beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan menjadikan terbentuk orang-orang bertakwa, orang yang selalu bersabar, orang yang selalu bersyukur kepada Allah, orang yang selalu takwa adalah orang selalu menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.